ramalan Prabu Jayabaya yang menyatakan bahwa besok bakal ono geger pepati, wong Jawa kali separo, wong Cina kali sak judo. Loh, kok apa sudah ada Cina pada waktu itu? Kan itu abad 11 Masehi, pemerintah zaman Kediri. Loh, orang Cina itu masuk ke Nusantara, ke negeri Kediri itu sudah lama. Jadi sebelum ada Kediri, Cina itu sudah masuk ke Nusantara, ke tanah Jawa itu. Mulai zaman Mataram kuno, itu sudah ada Wangsa Sanjaya, Wangsa Sailendra, itu sudah banyak orang Cina yang masuk ke sini. Ya, karena proses perjalanan Silk Road, perdagangan sutra. Jadi juga banyak yang sudah tinggal di sini, gitu loh. Nah, pada waktu itu di Kediri itu banyak komunitas Cina, maksudnya keluarga orang-orang Cina di Kediri banyak, kampung-kampung Cina itu banyak. Makanya sampai sekarang di Kediri itu banyak orang-orang Cina, bahkan pabriknya gudang garam yang terbesar, pabrik rokok gudang garam itu yang terbesar di salah satu pabrik terbesar di Indonesia, pabrik rokok itu yang pendirinya orang Cina. Dan sekitar situ juga banyak orang Cina, termasuk yang jual tahu po dan lain sebagainya, itu orang Cina di daerah Kediri itu banyak ya, orang Cina Kediri, dan mereka sudah banyak yang menikah dengan orang-orang Jawa, orang pribumi sudah banyak juga, tapi ya juga ada yang belum. Nah, pada waktu itu komunitas Cina itu sudah banyak. Nah, ketika geger pepati itu wong Cina kali sak judo, wong Jawa kali separuh. Jadi wong Jawa itu kali separuh, wong Cina itu kali sak judo. Nah, itu kapan kan gitu terjadi. Jadi geger pepati pada waktu itu ada beberapa kali ya. Jadi beberapa kali. Pertama itu kejadiannya pada waktu geger pecinan. Nah, geger pecinan ya itu dimulai dari Jakarta sana ya, gegeran orang Cina berperang dengan orang-orang pribumi setempat dan dengan Belanda juga. Akhirnya banyak Cina, orang-orang Cina yang dibunuh, sampai di penggal-penggal itu sudah banyak sekali yang mati pada waktu itu. Bahkan geger pecinan itu sampai merambah ke Mataram pada waktu itu. Karena pada waktu itu yang ikut membela Cina, melawan Cina itu adalah Untung Suropati. Nah, Untung Suropati itu juga melawan Belanda karena punya anak buah ya, karena dia sendiri itu membela Cina melawan Belanda. Untung Suropati, akhirnya Untung Suropati dikejar-kejar oleh Belanda dan pasukannya. Karena Untung Suropati itu kalah, lari ke timur ya, lari ke timur ke Jawa Tengah. Nah, sampai di timur di Jawa Tengah itu, Untung Suropati itu meminta bantuan kepada Raja Mataram, yaitu Prabu Mangkurat. Nah, pada waktu minta bantuan itu, terus akhirnya dengan syarat-syarat dan perjanjian tertentu, ya akhirnya terus diterima, dibantu. Nah, setelah dibantu, akhirnya Mataram katut-katut perangan jadi sama Belanda, sehingga Belanda mengutus seorang tentaranya yang dipimpin oleh Kapten Tak. Nah, Kapten Tak itu sampai menyerbu Mataram ya, ke Kota Gede, menyerbu Mataram, jadi terjadi peperangan gitu ya. Nah, pada waktu peperangan itu Kapten Tak itu terkenal sangat sakti karena dia punya keris sakti, maksudnya juga punya perisai. Padahal sebetulnya itu bukan dia punya ilmu kebal, enggak Kapten Tak itu, karena dia punya baju perang ya, seperti keris gitu dari baja. Jadi kalau ditusuk keris, di bawah dibacok sama pedang dan sebagainya nggak mempan. Akhirnya sama Untung Suropati kalah sama Kapten Tak ya, diajar kalah, ditusuk sama kerisnya Untung Suropati. Kapten Tak itu keris namanya Patrem, punyanya Untung Suropati, itu keris yang terkenal ampuh sakti. Nah, Kapten Tak itu tidak apa-apa, ditusuk itu nggak mempan karena dia punya keris sakti tadi, jadi punya baju baja sebetulnya. Terus akhirnya sama Pangeran Puger, nah sama Pangeran Puger, Kapten Tak itu ditusuk lehernya oleh Pangeran Puger dengan menggunakan tombak Kiai Pleret. Nah, dari situ langsung Kapten Tak mati dan tubuhnya langsung gosong
artinya itu busuk membusuk saat itu. Jadi itu geger pecinan itu termasuk gegeran yang pertama.